Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amala wa la yaruddu man sa'ala wa la yaqta'u man wasala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarhu dzakirun al-akhyar wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lail wan nahar wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa ala al-mujahidin wal ansar, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada hari ini kita semua diberikan kesehatan yang baik, kesempatan yang baik sehingga kita bisa datang ke Masjid Baitul Ma'mur untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kita berharap, kita memohon dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan salat Jumat pada hari ini menjadi salat Jumat terbaik dari sekian salat Jumat yang telah kita tunaikan setiap pekannya. Menjadi salat Jumat terbaik yang setiap doanya, gerakan salatnya, dan khutbahnya insyaallah akan meninggikan derajat kita nanti di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beruntung orang beriman ketika dia membaca salawat kepada Rasulullah, meskipun jarak kita ribuan kilometer, 9.000 kilometer dari makam Rasulullah, tapi setiap selawat yang kita baca akan diantar ma'rudatun alayya, kata Rasulullah. Selawat kalian yang dibaca diantar di hadapanku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, fa kaifa tu'radu salatuna alayka faqad arimta? Bagaimana mungkin selawat kami diantar di hadapanmu ya Rasulullah, sedangkan engkau sudah meninggal, engkau berada di kubur ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, innallaha harramal ardal asadil anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi menyentuh kepada para jasad-jasad nabi-nabi dan rasul-rasul. Artinya apa? Sampai sekarang jasad nabi dan rasul dia tidak pernah punah, tidak pernah hancur, tidak bisa dimakan cacing tanah karena diharamkan oleh Allah. Maka berapapun kita selawat di rumah, di masjid, di jalan, di pasar, di kantor, maka selawat yang kita baca diantar di hadapan Rasulullah. Jadi kalau ada orang hari ini pengen japri-japri dengan Rasulullah, pengen inboxkan dengan Rasulullah, selalulah berselawat kepada Rasulullah sehingga kita semua mendapatkan syafa'atul udzma nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Baitul Ma'mur yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah selesai dengan Ramadan. Pertanyaannya, sudahkah kita tahu apakah ibadah kita sudah diterima? Puasa kita, witir kita, dan bahkan mungkin sedekah kita. Maka tajuk kali ini adalah ciri atau tanda diterimanya ibadah. Di dalam tafsir Al-Kabir disebutkan sama dengan orang mendapatkan Lailatul Qadar. Apakah ada orang yang dapat Lailatul Qadar? Maka dikatakan di dalam tafsir itu tidak ada manusia yang tahu bagaimana ibadahnya diterima atau tidak. Oleh karenanya sering kita baca doa setelah sholat, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa qu'udana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhusya'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana.
Kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah salat kami, rukuk kami, sujud kami, duduk kami. Penderitaan apa yang dialami oleh manusia ketika berdoa, semoga diterima doa-doa kami, ya Allah. Bagaimana penghambaan kami, bagaimana kami menghinakan diri ketika sujud di hadapan ya Allah, dan bahkan kita di ujung kita berdoa, sempurnakan kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Ini bukti bahwa bahkan Nabi Muhammad pun tidak tahu apakah sholat yang kita kerjakan diterima atau tidak. Apakah puasa kita diterima atau tidak? Tidak ada yang tahu. Lalu bagaimana cirinya? Itulah kenapa ketika kita sholat justru bukan dibacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Bukankah kita sholat sudah menghadap kepada Allah, kita sholat sudah melaksanakan kewajiban Allah, tapi kenapa selesai sholat Assalamualaikum warahmatullah, kita justru disunnahkan beristighfar kepada Allah, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan bahkan di ujungnya bertobat kami kepada Allah. Itu tandanya bahwa tidak banyak, dan betapa banyak orang sholat 5 menit saja, tapi justru 5 menit dia masih ingat dengan bisnisnya, masih ingat dengan uangnya, masih ingat dengan dengan hartanya, dengan segala urusan yang tak selesai. Padahal Allah berikan kesempatan 5 menit saja kau menghadap kepada Allah, tapi ketika Allahu Akbar, berapa banyak orang masih datang ingat bisnis, ingat urusan keluarga, ingat masalah, ingat yang lain. Dikesampingkan Allah, dia hanya melaksanakan dan menggugurkan kewajiban. Makanya selesai sholat kita beristighfar, ya Allah, saya beristighfar kepadamu. Mungkin 4 rakaat, 2 rakaat sholat Jumat tadi saya tidak ingat denganmu ya Allah. Saya cuma membaca saja at-tahiyatul mubarakat, tapi hati saya kemana-mana. Bahkan dari sini kita sudah tahu, tidak ada orang yang tahu bahwa sholat diterima. Lalu bagaimana cirinya? Ciri yang pertama adalah dia bisa ada perubahan yang meningkat. Selesai Ramadan, dulunya sebelum Ramadan dia tidak pernah bersedekah. Selesai Ramadan dia bersedekah. Dulu sebelum Ramadan dia tidak pernah sholat malam, tapi karena terbiasa qiyamul lail, sholat tarawih, maka selesai Ramadan dia selaksanakan sholat tahajud. Dulu sebelum Ramadan dia sering marah-marah, ketika keluar Ramadan dia sudah menjadi orang yang lemah lembut, tidak bertutur kata yang kasar, justru dia tidak pemarah, dia menjadi orang pemaaf. Itulah kenapa bulan Syawal adalah bulan yang meningkat. Syawal artinya peningkatan, bahwa bagaimanapun kalau kita pengen tahu, tapi jangan mengukur orang, apakah puasa saya diterima, berarti ada perubahan yang meningkat. Sama dengan sholat Jumat, pulang ke rumah pikir-pikir sendiri, jangan menilai tetangga, jangan menilai kawan, apakah sholat Jumat saya diterima. Ternyata selesai sholat Jumat dia lebih sabar, dia lebih meningkat ibadahnya, dia mau berjemaah, dia mau ngaji Al-Quran, dia buka yang awalnya dulu 1 juz, dia bisa menjadi 30 juz. Yang pertama ada perubahan. Lalu yang kedua, apa ciri orang bisa diterima ibadahnya, umrahnya, sholatnya, puasanya? Justru dia bisa selalu bermuhasabah, selalu menghitung-hitung dosa. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah kesalahanmu, hitung-hitunglah dosamu sebelum engkau dihisab oleh Allah SWT. Lalu bagaimana caranya kita muhasabah tentang kesalahan kita? Jangan sampai puasa kita yang dilaksanakan 30 Ramadan, Idul Fitri kita laksanakan, zakat mal kita keluarkan, zakat fitrah dikeluarkan, jangan dirusak dengan perkara-perkara yang merusak amal. Apa kata Rasulullah? Ada 3 yang merusak amal ibadah yang kita kerjakan. Salah satu muhlikatun, ada 3 perkara, yang perkara ini kalau ada dalam dirimu, kamu pakai, kamu gunakan, maka semua amalanmu akan melayang, semua sedekahmu akan terbang. Apa yang pertama? Syuhun muta'un. Hindarilah, kata Rasulullah, jangan sampai ada dalam badan dan jiwamu sifat suhun muta'. Apa suhun muta'? Pelit yang diperturutkan. Bukankah pelit itu bakhil? Iya, bakhil itu tapi biasa saja. Tapi kalau syuhun, pelit bukan hanya sekedar pelit kepada harta sendiri. Tapi kalau bakhil, dia tak mau keluarkan infak ke kota infak, dia tak mau keluarkan zakat malnya, dia tak mau menyantuni anak yatim, itu bakhil. Tapi kalau syuhun, bukan hanya pelit kepada harta sendiri, tapi pelit kepada harta orang lain. Adakah di zaman Rasulullah? Ada. Yaitu adalah bapak dari Abu Bakar, Abu Quhafah. Bagaimana ketika Sayyidina Abu Bakar ikut dengan Rasulullah, dibawa semua hartanya, dibawa semua emas-emasnya untuk berdakwah, hijrah dengan Rasulullah, untuk menyebarkan agama Islam. Tapi kata Abu Hafah, waktu itu dia buta. Dia panggil Asma, kakak dari Siti Aisyah, wahai Asma,
Kau tengok harta-harta Abu Bakar, jangan-jangan dia ditipu oleh Muhammad, dihipnotis oleh Muhammad, ditipu oleh Muhammad, dia bawa semua hartanya untuk menyebarkan Islam. Kau cek dulu. Maka dicek oleh si Asma, tapi Asma punya cara. Dia ambil batu, dimasukkan ke karung. Ini wahai ayahku, harta abahku masih ada. Jadi bapaknya ini pelit kepada harta Abu Bakar, padahal harta itu bukan harta dirinya, dia harta anaknya. Tapi dia merasa berat kalau ternyata harta anaknya dibawa Nabi Muhammad SAW. Ini namanya syuhun. Sama dengan orang, dia pergi ke masjid untuk berinfak, tapi diprovokasi oleh tetangganya. Jangan kau kasih ke masjid, masjid itu tak betul. Jangan kau kasih ke anak yatim itu tak ngaji. Jangan kau kasih orang fakir miskin itu tidak sholat. Orang diprovokasi untuk tidak bersedekah. Ini namanya syuhun, pelit kepada hartanya orang. Yang kedua, wahawan muttabaun, yang merusak amal adalah hawa nafsu yang diperturutkan, bukan menggunakan apa yang dibutuhkan, bukan memakai apa yang dibutuhkan, tapi dia justru berlomba-lomba yang diinginkan. Berapa banyak orang sekarang menghamburkan uang dan harta hanya untuk memamerkan diri. Dan berapa banyak tetangga kita melihat kepameran dari harta kita, dia sakit hati. Dia merasa yang penting saya tidak menyakiti tetangga. Tapi ketika engkau pamer hartanya, ada orang-orang yang menengok hartamu yang dipamerkan, dia sakit hati. Dia jangankan memamerkan harta, tetangga kita makan saja tidak ada. Maka jangan sampai kita memperturutkan hawa nafsu. Dan yang ketiga, yang merusak amal kita adalah i'jabul mar'i binafsihi, ujub, berbangga-bangga kepada dirinya. Kalau bukan saya, masjid itu tidak akan dibangun. Kalau bukan karena saya, orang fakir miskin itu tidak makan. Kalau bukan karena saya, anak yatim piatu tidak sekolah. Saya. Dan itu ada contohnya. Siapa yang ujub kepada diri sendirinya, berbangga-bangga kepada dirinya, akan dibinasakan oleh Allah. Sebagaimana Fir'aun dibinasakan karena terlalu bangga dengan harta dan kerajaannya. Sebagaimana Qarun juga dia dibinasakan karena terlalu bangga dengan hartanya. Sombong apa bedanya dengan ujub? Kalau sombong dia menolak nasihat, dinasehatin dia tidak mau, itu sombong. Tapi kalau ujub, dia selalu membanggakan dirinya. Saya yang paling ganteng, saya yang paling baik, saya yang paling alim, saya yang paling istiqomah. Termasuk khatib yang berbicara ini, kalau dia ujub, maka Allah akan binasakan. Mudah-mudahan kita semua ada perubahan yang meningkat dan selalu muhasabah. Kita tinggalkan semua perkara-perkara yang merusak amal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahul ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzai 'anil syuraka'i wal amthal alladzi ja'alana ash-shahra shahral istiqlal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sahadatun tuslihul qalba wal lisana min fasadil af'al. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi minad dalal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil ghudwi wal asal. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini la yaumin la bai'un fihi wa la khilal. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha wa khafu ma antum alaihi min at-tahawuni bi umuriddin. Wa raqibullah wa raji'u ila dinikum wa ati'us sunnata nabikum la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ya'muru bi amrin ba'da bi nafsi wa thanna bi malaikati kursi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.